Assalamualaikum Lur, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di channel Islam Penutupan, Islam yang moderat dan santai. Kali ini akan membahas tentang Kiai Miftahul Akhyar yang memberikan suatu statement yang sangat keliru dibantah langsung oleh Kiai Haji Akil Siraj. Kita lihat sama-sama videonya teman-teman. Nama Ubaidillah jadi bulan-bulanan. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa-apa. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyin membukukan, mensyarahi, termasuk Syekh Murtadha Az-Zabidi ya, yang mensyarahi kitab Ihya Ulumuddin itu. Beliau bukan sekadar ahli fikih, ahli tarikh, tapi juga muhaddis. Tentu tahu sanad yang mungkote, sanad yang mutasil. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab tarikh, apakah itu Al-Ghuror ya, atau Aslul Bahal, kita temukan nama-nama itu. Nah, kalau ada yang ngotot, kira-kira ada apa di belakang ini? Yang berjasa besar mengisi ilmu pengetahuan itu, nih jangan kaget. Yang pertama kali bikin ilmu nahu grammar bukan orang Yaman. Tenang. Namanya Imam Amr bin Umbur atau Imam Sibaweh, orang Persia, orang Ajam. Yang pertama kali gawe ilmu balaghah, kesusastraan bahasa Arab, ma'ani, bayan, badi', itu supaya bahasa Arabnya bagus seperti Quran. Imam Amr bin Ubaid, bukan orang Yaman. Yang pertama kali gawe ilmu tajwid, idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, madlazim, majaiz, fatobi'i, namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224, bukan orang Arab. Yang sing gawe titik, titik siji ngisor, titik dua dhuwur, titik tiga dhuwur, titik tengah siji, hak non titik, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, bukan orang Arab. Singgal harokat fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun, bukan orang Yaman. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang Farhad. Kalau mana Afghanistan, bukan Yaman. Sing gawe ilmu usulul fiqh, piye caranya memahami Quran hadis, Imam Syafi'i. Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Aziz bin Abdul Muttalib, bukan orang Yaman, orang Gaza Palestina. Saya kira di gempur nang Israel, Imam Syafi'i. Abu Hanifah mazhab Hanafi, bukan orang Yaman. Ahmad bin Hambal, bukan orang Yaman. Imam Malik, dan seterusnya. Orang Yaman ada, orang Yaman sing mensyarahi Ihya Ulumuddin, Ittihad Sadah, itu orang Yaman tuh, orang Yaman. Tapi kebanyakan ulama bukan orang Yaman. Imam Ghazali, ahli fikih, ahli ilmu kalam, teologi, ahli filsafat, tasawuf, sufi besar, tokoh sufi besar. Al-Ghazali, karangannya Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Al-Iqtisad, Al-Jami' Awam, Al-Arba'in, Al-Mankhul, Al-Qiyas, Al-Mustasfa, Maqasid Falasifah, Tahafutil Falasifah, Minhajul Abidin, Adabud Dunya Waddin, puncaknya Ihya Ulumuddin, bukan orang Yaman, orang kota Kus, provinsi Khorasan. Orang berziarah tinggalin untuk kuburannya ke Khorasan, Iran. Masya Allah. Ya, siapa lagi? Masuk saya takon. Jadi rata-rata ulama itu orang ajam. Ya ada yang bukan ajam sedikit, ada. Rata-rata orang ajam. Yang pertama kali gawe ilmu kalam, sifatnya Allah, orang dulu wajib, semua orang puluh dari ilmu kalam namanya Wasil bin Atha, bukan orang Yaman. Paham? Ya Allah. Oleh karena itu,
Sekarang tinggal ulama Jawa. Ulama Jawa. Orang yang menyatukan dua torekot. Torekot Abdul Qadir Al-Jailani Qadiriyah disatukan dengan torekot Ahmad Bahar Naqsyabandiyah. Dijadikan satu. Dua torekot jadi namanya siapa? Syekh Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat. Kalimantan Barat orang Sambas, tapi di Mekah, wafat di Mekah. Kitabnya namanya Fathul Arifin. Orang mana itu? Sambas. Orang yang telaten ngajari fikih, Sapinah, Syarah Sapinah, Syarah Sulam, Izan Darawi, Yahyatul Zain, Tafsir Munir, Syekh atau Kiai Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, kakeknya Ki Ma'ruf Amin, kakeknya Wapres. Orang mana itu? Ada Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas sekitar ke Mekah pulang ngarang kitab namanya Manhaj Dawin Nazar, ilmu mustalah hadis. Sampai saiki, sampai sekarang kitabnya dipakai di Al-Azhar Mesir, menjadi kitab pokok di Al-Azhar Mesir. Bukan orang Yaman. Orang mana? Ada lagi Syekh Abdus Somad Palembang. Orang Palembang juga ulama besar di Mekah ngajar. Syekh Yasin Padang baru wafat tahun 90. Karangannya Syarah Abi Dawud 20 jilid, Tahsinul Usul, Wayatul Usul, Ahkamul Quran 2 jilid, dan banyak sekali karangan itu juga banyak. Yang besar Syarah Abu Dawud yang paling besar. Orang Padang. Orang mana? Bukan orang. Saya mau tanggung jawab. Singarang ilmu mustalah hadis, metode menseleksi hadis, ini sahih, ini hasan, ini dhaif. Sahih syaratnya papat, antara guru dan murid ketemu. Gurunya apalan, orang tahu lali. Nomor telu gurunya kelakuannya lempeng, orang tahu nyolong sendal di masjid. Nomor kawan adil, harus sahih. Kurang satu hasan, kurang dua dhaif, maktu, muqati, mursal, mu'allal. Yang pertama kali ngarang metode ini pun namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Bukan orang Romahurmuz yang punya tafsir 32 jilid, namanya tafsir Al-Mafatihul Ghaib. Saya baca setiap malam Jumat dan malam Senin di YouTube, ada di YouTube tuh. Saya baca itu tafsir paling angel. Namanya Muhammad bin Umar Fakhrul Razi dari kota Roy. Razi itu Roy, kota Roy di Tahran, kan di Tahran, di Iran. Bukan orang. Yang pertama kali dari tafsir sempurna, sahabat Ibnu Abbas ndamel tafsir tapi bukan sempurna, hanya 2 jilid. Yang pertama kali ulama ndamel tafsir sempurna 10 jilid, Imam Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, orang Tabaristani. Orang ini aku cerita itu entah waktunya. Ya baik, itulah teman-teman, bahwasanya pemaparan dari Kiai Agil Siroj itu sangat luar biasa karena beliau itu sangat alim dan sangat tahu siapa pengarang-pengarang kitab, dan beberapa kajian-kajian yang dikaji oleh beliau merupakan bukan hanya dikaji saja, kalimatnya sungguh sangat luar biasa. Jadi untuk Kiai Miftahul Akhyar, katanya berkat jasa Pak Alawi, kita itu sumber keilmuannya itu dari mereka. Tunggu dulu ya. Inilah contoh-contoh yang ketika hanya dicontohkan semacam itu saja. Masa iya seorang kiai literasi bacanya atau riset dari bacanya itu sangat sedikit sekali sih. Ayolah baca kitab-kitab yang lain. Jangan sampai kita itu tidak membuka pikiran kita. Apa yang sudah dijelaskan oleh Kiai Agil Siroj merupakan sesuatu yang sangat telak sekali untuk orang-orang yang menggaungkan Bahlawi, yang menggaungkan katanya tidak ada Bahlawi, keilmuan kita itu salah besar ya teman-teman. Silakan diskusi bila mana tidak ada kesesuaian atau apa, santai saja. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.